Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Apa itu dia? Ya, di sini saya memiliki kartu grafis dari Asus ROG Strix Gaming GeForce GTX 1650 Super ya. Apa aja fiturnya kita akan lihat guys. Jadi ini kartu grafis dari Asus ROG Strix. Dia memiliki fitur Aura Sync. Aura Sync itu ada RGB light yang bisa disinkronisasi dengan software Aura Sync Armoury Crate ya. Kemudian OC Edition 4GB GDDR6 memorinya. Di sini ada fitur Turing Shader, GDDR6, DirectX 12 dan Ensal. Mantap jiwa guys. Ini untuk packingannya juga mantul. Untuk distributornya dari Metrodata, garansi 3 tahun, serinya ROG Strix GTX 1650S 04G Gaming ya. Ya. Oke, kita akan buka untuk kelengkapan dari unit ini seperti apa. Kita buka dulu. Ya, di sini box bagian luar tentunya kita akan keluarkan terlebih dahulu. Grafikanya ini sudah saya keluarkan dari plastik statiknya ya guys. Berat banget, mantul. Kelengkapannya apa aja sih? Ya, tentunya di sini pertama static bag ya, kemudian buku manual ya, thank you card, dan juga ada invoice ya. Invoice-nya ini per 15 Juni 2021 ya. Untuk invoice 15 Juni 2021 berarti grafikat ini mengikuti garansi invoice 3 tahun sampai 15 Juni 2024 guys. Mantap jiwa, jos. Oke, kita akan taruh di sebelah sini dulu. Kita akan pantau untuk kartu grafisnya guys. Kita pakai alas font ya. Kita keluarkan. Mantep, build quality-nya bener-bener jos, ini mantep. Jadi kalau kita lihat sepintas desainnya ini mirip dengan Asus Dual RTX 2060, RTX 3060 dan seterusnya yang dual ya. Karena yang ROG Strix yang 2060 dan seterusnya itu udah triple fine. Oke, di sini ini kipasnya ya just guys, mantap. Build quality-nya juga mantap jiwa dari Asus dengan heatsink berwarna chrome. Kipasnya ini auto fan control, dia akan berputar. Kalau teknologi terbaru ini di atas 55 derajat udah berputar, dan di bawah 50 dia udah mulai idle, start idle ya. Oke, kita jangan lupa lepas portnya terlebih dahulu. Port-portnya kita lepas semua supaya bisa kita pantau. Ini untuk port PCI Express-nya seri 1650 Super tuh masih di 3.0 ya, Gen 3. Tapi ini benar-benar Xiaomi Soro, mantul jiwul. Oke, kita lihat di bagian atas. Di sini ada plat besi berlogo GeForce GTX, kemudian ada emboss Strix di sini, dan ada Armoury Aura Sync-nya ini ya, LED logo ROG yang bisa disinkronisasi dengan software Armoury Crate. Tadi saya sudah coba softwarenya dan saya setting untuk lampu-lampunya itu bisa kita ikutan sesuai dengan menu yang ada. Kemudian ini membutuhkan 6 pin power dan TDP untuk 1650 Super itu di 100 watt ya guys ya. 100 watt. Oke, kita akan lihat portnya. Di sini untuk di bagian portnya platnya juga masih kinyis-kinyis. Ada 2 buah HDMI dan 2 buah display port. Mantul jibul ya, multiple displaynya. Kita akan lihat plat bagian belakang. Di sini sudah dilengkapi dengan heatsink atau backplate ya di bagian belakangnya. Untuk segel pabrikannya masih utuh, mantap jiwa. Dan ini untuk serial numbernya sesuai ya, cocok dengan boxnya, mantap jiwa. 8863RB 8863RB just Xiaomi Soro guys. Kemudian ini untuk platnya bener-bener adem banget. Saya tadi tes time space sekali, kemudian saya idlekan sebentar, baru saya lepas, itu langsung anyep di sini guys, anyep di backplate-nya, anyep. Mantap jiwa guys. Untuk serinya ROG Strix GTX 1650 Super 04G Gaming ya, garansi panjang sampai dengan Juni 2024. Ini ada tombol on off untuk LED, tapi ini saya default aja, tidak saya utak-atik. Kita akan langsung coba tes pasang guys. Untuk grafikat ini kita akan jalankan benchmark sintetis ya, boleh kita mau pakai nitrate atau menggunakan
kok Nitrate. Times Fire atau Fire Strike boleh aja guys, karena mantel jewel tadi di bawah 60 derajat malah guys, belum mencapai 60 tadi. Untuk tes yang saya lakukan ini benar-benar adem banget ini guys. Oke, kita pasang dulu 90 derajat, tegak lurus, kemudian kita kunci dengan baut pengamannya, 1 biji aja is okay. Kemudian di sini kita membutuhkan 6 pin power tambahan, 6 pin power ya, bisa express, jangan keliru guys, 6 pin power bisa express. Kita pasang sampai mengunci. Oke, kita pindah ke sini. Lanjut kita pasang port HDMI nya guys. Kita pasang port HDMI, kemudian kita colok power, kita nyalakan. Oke, kita nyalakan ya. Oh iya, pakai lighting terlebih dahulu guys, jangan lupa. Kita akan sorot lighting di sini, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Powernya malah belum nyala, bentar guys ya. Kita pakai lighting tambahan, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu jewel, kelihatan ya guys ya. Perputaran kipasnya sangat mulus, kinclong, just. Kita akan menuju ke display. Sudah tampil, paskan dulu. Oke, jadi kipas berputar dengan sangat senyap. Kita akan ke display ya. Jadi dia akan idle setelah terdeteksi driver, dia akan idle guys. Kipas berputarnya akan idle dan nanti dia akan on saat menyentuh suhu 55 ya. Saya tes per 6 Juni jam 14.39 sore, siang menjelang sore ding guys. Kita tunggu terlebih dahulu. Updating Steam, ini resolusi layar sudah terdeteksi karena ini merupakan tes kedua ya dari saya pasang unboxing, dan sekarang saya bikin video yang lebih runut seperti itu guys. Oke, lampunya RGB ya, sudah terdeteksi ya. Mantel jewel red, green, blue, bla bla bla, rainbow lah ya. Dan di situ customnya banyak banget, sesuaikan selera teman-teman. Tadi saya nyoba yang settingan dengan musik, jadi dia kedip mengikuti musik yang saya setel. Oke, kita cek software pendukungnya. Ada MSI Afterburner, GPU Z, kemudian HW Info, dan tentunya di sini kita akan benchmark atau render menggunakan 3D Mark ya. Kita akan tes menggunakan 3D Mark. Prosesor saya di 41 derajat Celcius, kemudian untuk GPU di 35 derajat Celcius sebagai suhu terendah saat ini ya. Oke, kita akan look up dari website untuk komparasi mengenai spesifikasi grafik card ini ya. Di situ teman-teman bisa lihat nama grafiknya adalah Asus ROG Strix GTX 1650 Super Gaming OC. Arsitekturnya sama, TU 116, transistornya 6600 juta. Besok vendor dari Asus, render tekstur mappingnya 32/80. Bentar. Kemudian PCI Express-nya interface-nya di 3.0 16 kali, shadernya 1280 core dengan direct support 12_1, kemudian GDDR 6 Micron 4GB 128 bit, bandwidth 192 GB per detik. Driver version yang terdeteksi di 512.15 DCH, Windows 10 64 bit WHQL ya. Kemudian untuk clock speed-nya 1530, memory clock-nya 1500 dan boost clock-nya di 1785. Ukuran grafik card ini dual slot, panjang 24,3 cm, lebar 13 cm, tebal 4,7 mm dengan TDP 100 watt dan suggested power supply di 300 watt. Kemudian untuk displaynya di sini HDMI-nya 2 biji 2.0, display portnya 2 biji 1,4A.
Power konektornya hanya 1x6 pin power saja. Oke, kita akan tes guys, biar langsung kita tes full ya, pakai time spy aja, biar kita akan lihat bagaimana performa saat kita tes menggunakan time spy. Di tes pertama tadi dia suhu tidak mencapai 60 derajat malahan guys, di 56, 57 kisaran itu ya, yang maksimal 58. Nah, di tes kedua ini kita akan lihat guys seperti apa performanya. Time spy collecting system info ya. Jadi ini akan ada 3 tes, grafik tes 1, grafik tes 2, dan CPU tes. Baru kita akan lihat atau mengetahui bagaimana performa atau skor dari grafik card ini. Oke. Time spy grafik tes 1, persiapan. Di luar di tempat saya hujan deras ini, mantap jiwa. Mungkin suaranya juga masuk ke mikrofon, tapi ya nggak tahu juga ini. Semoga suara saya masih terdengar jelas ya guys. Oke, time spy grafik tes 1 setunggal. Oke, start di 45 derajat Celcius, temperatur di TDP di 98 watt, clock speednya di 6 GHz, kemudian suhu di 48 derajat Celcius. Ini kipas sudah muter ya. Untuk di sini RPM kipas 40%-an, 42%-an di 1300 sekian RPM, dan TDP 100 watt. Ini sebagai TDP tertinggi saat ini di 101 ya kalau kita pantau, dengan average FPS di 29 fps, realnya di 30-an ya. Jadi performa dari 1650 Super ini tipis-tipis kalau kita komparasi dengan RX 6500 XT dari kubu Radeon ya. Tapi secara overall sih ya mereka memiliki keunggulan masing-masing ya. Kalau di Nvidia tentunya di sini karena dia memiliki encoder NVEC-nya itu yang berfaedah guys, dan CUDA core ya tentunya. Oke, suhu di 53 derajat Celcius naik ke 54 sebagai suhu tertinggi saat ini untuk tes pertama. Lanjut untuk tes grafik tes kedua. Untuk grafik tes kedua ini tentunya lebih berat dari tes pertama, dan kita akan lihat bagaimana full loadnya nanti akan mencapai berapa derajat Celcius termalnya, suhunya seperti itu guys. Termometernya kita akan lihat bagaimana, dan berikut parameter-parameter lainnya. Time spy grafik tes 2 Ciamik Soro guys, grafikannya masih benar-benar kinyis-kinyis seperti baru guys, mantul jiwul. 51 derajat Celcius ya. FPS average di 24 fps saat ini. Lumayan ini untuk grafik tes 2 ini memang benar-benar lumayan kerasa berat ya untuk render tekstur mappingnya, tapi tetap dilibas sama si Rockstrix guys, 1650 Super. Oke, 54 derajat Celcius suhu tertinggi saat ini, turun lagi ke 53, naik ke 55, turun lagi ke 54 ya, fluktuatif di kisaran itu saja. Nice. Real FPS di 29 33 fps, average di 27 fps, dan suhu tertinggi saat ini di 55 derajat Celcius full load. Untuk suhu prosesor sendiri di 43 derajat Celcius guys, di 3,9 GHz untuk frekuensi prosesornya. Frekuensi grafikanya di 6 GHz. Suhu tertinggi 56 derajat Celcius, belum menyentuh 60, mantul jiwul, stabil, silent, senyap guys. Jadi heatsink di Rockstrix itu benar-benar mantul jiwul sih guys, menurut saya. Dia benar-benar mendinginkan banget sih. Bukannya apa ya? Bukannya saya ngerasa Rockstrix, karena Rockstrix enggak sih. Ini benar-benar saya komparasi dengan heatsink lainnya. Kemarin saya sempat nyoba si Colorful RTX 3060 tuh, heatsinknya juga bagus. Dia bisa mendinginkan dengan mantul jiwul. Nah, ini kalau si Rockstrix ini emang beberapa kali saya tes dari 1050 Ti, 1060, kemudian seri GTX 1650 Super, ini bener-bener kerasa banget dia pendinginannya di situ. Ikut ngedinginin banget. Jadi mungkin kalau pelajaran SD itu dia menggunakan konduktor atau isolator ya.
yang membuang panas. Mantap. Suhu grafik card sudah di 41 derajat Celcius, GPU idle di 16% sampai 35%. Kemudian prosesor di push di average 17 fps, maksimal 37 fps saat ini untuk menjalankan render. Ini menggunakan prosesor, guys. Jadi setelah ini baru kita akan ketahui bagaimana skor si 1650 Super Rockstrix ya. Oke, sudah terlewati semua dengan mantap jiwa. Suhu tertinggi di 57 derajat Celcius, nggak nyentuh 60, guys. Ini time spy ya. Time spy itu notabene di 3D Mark ya, dia yang bisa mengetahui kondisi thermal sebuah prosesor atau grafik card ya. Oke, grafik skornya di 4800-an, CPU skor di 2900-an, kemudian time spy skornya 4409, average skornya di 4470, nggak terpaut jauh, nggak sampai 100 skornya dengan skor average rata-rata penggunaan 1650 Super Rockstrix. Untuk suhu tertinggi di tes pertama di 54 derajat Celcius atau 53,94, dan tes kedua di 57,22 derajat Celcius, dan tes terakhir di 52 derajat Celcius. Jadi mantul jiwa adem pol ini untuk grafika satu ini, dan performanya memang benar-benar ciamik soro, guys. Seperti itu, seperti yang digadang-gadang orang yang mencintai kalangan Rockstrix mania itu ya, memang ada keunggulannya tentunya, guys. Oke, kalau kita lihat di sini GPU clocknya di 1980 MHz, memori clocknya di 1500-an, kemudian TDP grafik card ini 107 watt maksimal, dan untuk current dan idle-nya di kisaran 8 sampai 9 watt aja, guys. Jadi super hemat daya, mantap jiwa, tralala ya. Kemudian apalagi ya, untuk fan-nya juga mantul, guys. Untuk low-nya di 30% RPM, current-nya 38% RPM, dan maksimal 49% RPM. Gap-nya nggak terlalu banyak, nggak sampai 10% untuk current dan maksimalnya. Nice. Overall performa dari si Rockstrix mantap jiwa. Kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.